Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Miska Osenbalpas. Saya yang insya Allah akan memoderatori diskusi pada hari ini. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa diskusi ini merupakan salah satu agenda dari Paramalina Public Policy Institute yang bertajuk Paramalina Demokrasi Forum seri ke-8. Diskusi hari ini akan membahas topik etika pejabat publik dan demoralisasi birokrasi. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua Bapak Profesor Didi Zainabini, Rektor Universitas Paramalina, Bapak pembicara Bapak Wijayanto Samirin MPP, Bapak Ahmad Khairul Umam, dan telah bergabung juga di Zoom pembicara kita Bapak Alvin Nikola selaku Program Manajer Tata Kelola Demokrasi ke Indonesia. Ya. Sebelum kita lanjut ke acara utama kita, mungkin ada welcoming remarks dulu dari Bapak Profesor Didi Zainabini. Waktu dan tempat kami persilakan. Recording in progress. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di ruangan Kanada ini tempat rapatnya Nur, Anies Baswedan, dan pimpinan-pimpinan sebelumnya biasa melakukan diskusi intelektual, diskusi publik ya, sebagai ungkapan rasa sensitivitas kita terhadap masalah-masalah yang berkembang. Dan sekarang yang melaksanakan PPPI, Paramalina Public Policy Institute yang dipimpin oleh Mas Wijayanto. Ya. Nah, sekarang sebagai pembicara, mantan wakil rektor, pengajar di Paramalina, bersama Dr. Ahmad Khairul Umam Al-Qaro. Dan juga di situ ada Saudara Alvin ya. Siapa ya? Sudah bergabung Alvin. Alvin ya. Ya. Oke. Beda ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara detail ya, tetapi topik kita tentang etika pejabat publik dan masalah birokrasi. Ini sesuatu yang cukup rumit ya, karena birokrasi itu juga entitas negara, bisa juga berkelindang dengan politik dan budaya. Tapi paling tidak kasus-kasus sekarang ini reformasi birokrasi itu hampir kelihatan tidak berhasil. Dan ini memerlukan satu upaya agar kita memberikan sumbangan pada masalah-masalah yang ada ini. Pernah satu ketika birokrasi itu menurut saya berat, karena seleksinya itu mengikuti proses-proses budaya yang tidak profesional. Temannya siapa gitu kan, tidak profesional. Di bidang pendidikan itu sangat parah juga di masa-masa lalu. Dan begitu juga di tempat-tempat di daerah-daerah. Nah, itu memperbaikinya tidak mudah, ya, tetapi pernah satu saat birokrasi berhasil untuk mewujudkan kebijakan berhasil, ya, bukan itu melalui leadership yang kuat, dan juga keluarga berencana itu berhasil. Nah, setelah itu kendor lagi. Dan sekarang muncul kasus masalah birokrasi dan korupsi yang itu melibatkan resource pemerintah yang tercecer ya, di korupsi dan seterusnya. Dan ini menjadi perbincangan kita. Saya kira Mas Wija sebagai ekonom ya, sebagai pendidik ya, dan Mas Khairul Umam ya, yang masih semi milenial bisa mengkaji ya. Saya kira dari saya itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Rektor atas sampaiannya. Ya, jadi menarik pada hari ini diskusi kita akan membahas mengenai etika pejabat publik ya, dan juga demoralisasi birokrasi, yang dimana bisa dikatakan situasi di Indonesia saat ini sangat krisis kepemimpinan, bisa dikatakan juga langkahnya seorang pemimpin yang betul-betul membawa aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, dengan kehadiran Bapak Wijayanto Samirin di sini sebagai ahli kebijakan publik,
Mungkin ada penjelasan yang akan kita diskusikan di sini. Bapak Wija, waktu dan tempat kami persilakan. Makasih Mbak Miska, Prof. Didi, Pak Umam, Pak Alvin yang bergabung secara online, ibu-ibu, bapak, rekan-rekan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kalau kita punya mobil, supaya mobil kita itu bisa berfungsi dengan baik dari waktu ke waktu, maka kita harus merawat mobil itu secara rutin. Begitu kita lupa merawat, maka problem akan muncul. Ada suara berisik, suspensinya tidak imbang, mesinnya kasar, gitu ya. Kalau itu dibiarkan pada titik tertentu, pada tipping point tertentu, ketika problem itu berakumulasi, maka mobil itu akan menjadi rongsokan. Dari mobil menjadi mantan mobil, karena tidak berfungsi. Nah, negara kita ini bisa kita ibaratkan seperti mobil yang sangat besar, penumpangnya 270 juta, perlu dirawat demokrasinya, perlu dirawat tatanan hukumnya, perlu dirawat fisiknya, supaya kendaraan besar ini bisa mengantar penumpang menuju tujuan kehadiran negara. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, rasanya fenomena mobil tadi itu relevan. Ya, kita mulai melihat ada begitu banyak suara bising, gitu ya. Suspensinya tidak jalan. Kita sebagai warga negara merasa nggak nyaman, gitu ya. Negara berjalan tidak imbang dan lain sebagainya. Ini menggambarkan ada suatu masalah. Kalau mobil bisa menjadi rongsokan, negara pun bisa. Dari negara yang kita cintai menjadi negara rongsokan. Para akademisi biasa menyebutnya negara gagal atau failed state. Itu sama dengan negara rongsokan. Apa yang kita amati dalam 1 tahun terakhir, permasalahan di kepolisian, permasalahan di MA, permasalahan di Kementerian Sosial, permasalahan di banyak lembaga negara yang sangat penting, itu merupakan arahan bagi kita semua. Nah, yang terakhir yang begitu menghangat nalar publik adalah apa yang terjadi di Ditjen Pajak. Barangkali saya sepakat dengan pandangan banyak pengamat bahwa yang terjadi di sana, yang terekspos itu adalah hanya puncak dari gunung es. Kalau itu benar adanya, sebenarnya kita sedang menghadapi masalah besar. Kita ini menghadapi lampu kuning yang kuning sekali mendekati merah, sehingga harus segera kita carikan solusi. Apa yang terjadi di Ditjen Pajak misalnya, itu bersamaan dengan situasi di mana hutang negara kita itu menggelembung 7.700 triliun. Setiap tahun kita harus membayar bunga 430 triliun. Itu 13% dari APBN. Kita harus membayar pokok sekitar 700-800 triliun. Itu 25% dari APBN. Kalau kita combine untuk serving the debt, kita mengeluarkan 38% dari APBN. Tapi karena kita tidak punya uang, kita tidak pernah membayar hutang. Hutang itu selalu kita recycle. Kita tidak punya uang, kita membayar bunga dengan hutang baru. Artinya apa? Artinya kalau situasi ini terus berjalan as is, maka kita akan hidup dalam timbunan hutang. Kita akan hidup kerja keras hanya untuk serving the creditor. Nah, problemnya adalah untuk keluar dari situasi ini, kita perlu pendapatan negara yang tinggi, yang memadai. Problemnya di institusi terpenting terkait dengan revenue negara, yaitu Ditjen Pajak, sesuatu yang sangat buruk terjadi. Seorang eselon 3 punya 40 account, total nilainya 500 miliar. Bahkan ada yang mengatakan total asetnya 2,5 triliun. Kita tunggu nanti angka finalnya seperti apa, tapi berapapun angkanya, itu sangat mengejutkan.
Bukan apa-apa, eselon 3. Ada berapa ratus eselon 3 di lembaga itu? Ada berapa puluh eselon 2 di situ? Ada berapa eselon 1 di situ? Semakin tinggi eselonnya, potensi untuk melakukan hal yang lebih besar itu lebih tinggi. Saya punya banyak sahabat di bea cukai, banyak sahabat di pajak, mereka orang-orang baik, berintegritas dan jujur. Jadi tidak semua orang di sana parah. Tetapi kita baru saja melihat fakta bahwa pemerintah untuk menaikkan pendapatan pajak itu meningkatkan PPN, pajak penjualan 1%. Artinya apa? Orang Indonesia yang belanja di Indonesia, baik itu orang kaya maupun orang miskin, mereka harus membayar lebih mahal, 1%, untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, upaya ini dead on arrival, karena tiba-tiba publik dihadapkan pada situasi kenaikan pajak yang saya bayarkan itu ternyata larinya dalam bentuk menjadi tas Hermes. Larinya menjadi, mohon maaf ya saya nyebut jam, anggap saja ini promosi gratis, jam Rolex atau Richard Mille yang harganya miliaran, atau Rubicon, atau trip ke luar negeri ke tempat-tempat mewah, sehingga rasa keadilan publik ini terganggu. Ketika ada suara-suara berhenti bayar pajak, itu tentu saja bukan sesuatu yang benar, tapi bisa dipahami. Karena masyarakat jengkel. Di satu sisi mereka dituntut membayar lebih, tapi di sisi lain mereka yang bertugas menjadi pengumpul uang dari rakyat itu justru berpesta pora. Kalau pembangkangan membayar pajak itu terjadi, atau paling tidak kepercayaan publik, pengusaha kepada institusi pajak turun, maka penerimaan pajak akan turun juga. Situasi fiskal kita sedang lampu merah. Kalau ini terjadi, maka sebenarnya apa yang kita khawatirkan, fail state, negara rongsokan, negara gagal, itu harus kita antisipasi betul-betul. Kalau terlambat, bisa menjadi kenyataan. Nah, dalam situasi seperti ini, kita lihat Kemenq juga merespon dengan cara yang sangat defensif. Idealnya, terima situasi, kemudian berkolaborasi dengan para pihak. Karena permasalahan ini beyond their capacity, di atas kapasitas Kementerian Keuangan untuk mengantisipasi. Kalau kita ingin mendisiplinkan pembayaran pajak, yang didisiplinkan bukan hanya dari sisi supply side, pegawai-pegawai pajak, tapi bagaimana dengan demand side? Ini adalah pengusaha besar, oligarki, tokoh yang punya pengaruh. Ini beyond the capacity dari Kementerian Keuangan. Jadi kolaborasi itu sesuatu yang mutlak. Kalau tidak akan ada solusi. Nah, solusinya bagaimana? Standar solusi untuk situasi seperti ini, para ahli bilang, banyak riset bilang, mengatakan ya triangulasi 3 hal. Yang pertama penegakan hukum, yang kedua adalah pendekatan insentif, yang ketiga pendekatan budaya. Penegakan hukum kita tahu sangat rumit di Indonesia. Nanti para ahli akan membahas itu. Ini bukan bidang saya. Pendekatan insentif sudah dicoba, tapi nggak cukup. Bukankah para petugas pajak, para petugas bea cukai itu income-nya jauh lebih tinggi daripada ASN yang lain? Prof. Didik sebelum bicara ini, saya dapat titipan dari beberapa ASN yang bekerja di kementerian lain. Tolong disampaikan dong, tunjangan mereka, tunjangan kinerja itu, mereka itu sudah tinggi banget, di atas 100%. Di kementerian kami itu cuma 70%. Sudah begitu, mereka masih ngambil. Jadi rasa ketidakadilan ini dirasakan oleh masyarakat kebanyakan, juga para ASN. Nah, terkait 3 hal tadi, saya akan fokus pada hal yang mungkin lebih terkait dengan moral, yaitu pendekatan kultural. Rasanya masyarakat kita itu masyarakat yang masih ada unsur feudalisme. Jadi masih mendengar apa kata pemimpin. Saya rasa masyarakat kita, rakyat kita itu masih memimpikan contoh dari para pemimpin. Dalam konteks ini,
Ya, para pemimpin harus memberikan contoh hidup sederhana. Problemnya, contoh ini harus konsisten, karena kalau tidak, dianggap pencitraan. Penampilan harus sederhana. Nggak cukup itu saja, penampilan anak, istri harus sederhana. Mobilnya harus sederhana, rumahnya harus sederhana. Bikin pesta ulang tahun sederhana, pesta pernikahan harus sederhana. Ketika penampilan sederhana, kemudian di hal yang lain tidak, maka itu bukan contoh yang efektif. Itu pencitraan. Dan rakyat akan mengkopi hal yang sama. Apa? Pencitraan. Mereka yang tersorot sebagai pelaku korupsi di beberapa institusi pemerintah itu, mayoritas penampilannya sederhana. Tetapi keluarganya, asetnya, dan lain sebagainya tidak seperti itu. Jadi saya rasa satu hal yang sangat penting adalah contoh. Para pemimpin harus bergerak. Apakah pemimpin nasional, atau provinsi, dan lain sebagainya. Karena itu cara yang sangat efektif. Rakyat kita masih suka mendengarkan apa yang dikatakan, melihat, kemudian mencontoh apa yang dilakukan. Jadi ajaran yang paling efektif itu bukan apa yang dinarasikan, tapi apa yang dilakukan. Yang kedua, dengan maraknya sosmed, flexing itu menjadi sesuatu yang membudaya. Padahal jujur saja ini adalah budaya yang sangat destruktif. Mereka yang punya power untuk flexing, apa yang dilakukan? Korupsi. Mereka yang nggak punya power, tidak punya kekuasaan, apa yang dilakukan? Pinjol. Makanya sekarang kita lihat begitu banyak korupsi terjadi di kalangan tertentu, begitu banyak rakyat kebanyakan terjerat pinjol. Dua hal ini adalah sesuatu yang destruktif. Sesuatu yang diupayakan for nothing. Jadi saya selalu mengatakan gini, Prof. Didi. Jadi ada budaya di mana sebagian masyarakat kita itu buy things they don't need. Membeli sesuatu yang mereka tidak perlu. With the money they don't have. Dengan uang yang mereka nggak punya. Makanya pinjol, makanya korupsi. To impress people, they don't know. Untuk mengimpress orang yang mereka nggak pernah ketemu, nggak kenal. Hanya berburu like, berburu view. Tiga hal yang tidak berdasar dan tidak ada manfaatnya itu, yang penuh mudarat itu, dilakukan dengan mengorbankan begitu banyak hal. Nah, yang terakhir, ini kasus pajak, beberapa kasus ini mengemuka karena viral di media, bukan di media mainstream. Karena mohon maaf, Indonesia ini tidak punya press freedom saat ini. Freedom House mengatakan kita partly free. Media kita dikontrol oleh kelompok tertentu. Jadi banyak berita seperti ini justru muncul di sosial media oleh netizen yang kemudian setelah viral baru menjadi bahan berita di berbagai media mainstream. Apa yang dilakukan ini, saya rasa aspek positif dari sosial media yang harus dilembagakan, didorong supaya kalau dulu yang ditakuti itu trial by the press, sekarang trial by the netizen. Netizen di satu sisi ada kelompok buzzer rupiah dan lain sebagainya yang mengganggu kedamaian. Tapi netizen tertentu seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, mereka meng-create kedamaian, mereka meng-create transparansi. Karena mereka mempunyai kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk menelisik, kemudian kemampuan untuk mengekspos yang luar biasa. Kalau dulu ada yang namanya investigative report oleh media, sekarang kita juga punya investigative report yang dilakukan secara kolaboratif oleh para netizen. Jadi tiga hal yang saya sampaikan tadi, sesuatu yang sederhana, tapi rasanya sangat doable. Ada begitu banyak solusi, tapi menurut saya kita mulai dari yang doable. Yang terpenting di antara tiga solusi itu justru bagaimana kita bisa mempower netizen untuk mengekspos, memonitor, memviralkan hal-hal yang mereka lihat. Mereka yang menjadi pejabat publik dibayar dengan uang publik, pajak, mereka harus rela ketika dirinya diskriminasi oleh publik.
dalam dataran yang lebih luas, mereka juga harus rela ketika keluarganya juga menjadi sasaran scrutinized oleh para netizen. Saya pikir itu, Mbak, yang bisa saya sampaikan sebagai stimulus untuk diskusi di sesi diskusi nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wijaya, luar biasa. Beberapa menit saya sudah mendapatkan banyak insight. Jadi kalau bisa kita lihat apa yang terjadi saat ini ya memang betul ya ASN. Jadi istilahnya tidak merata gitu. Ada yang benar-benar makmur, ada yang masih membutuhkan gitu, dan lain-lainnya. Dan juga pendapatan negara lagi-lagi untuk membayar hutang. Seharusnya kadang pendapatan negara itu untuk mensejahterakan bangsa. Namun karena hutang kita sudah banyak sekali, tadi disebutkan 7.700 triliun. Wow, sangat banyak sekali. Jadi kita mendapatkan membayar pajak untuk membayar hutang gitu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Pak Wija. Selanjutnya telah bergabung dengan kita secara online Bapak Alvin Nikola. Oke. Halo Mbak, selamat siang. Ya, Bapak Alvin, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Siap, terima kasih banyak Mbak. Selamat siang Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat untuk Bapak, Ibu semua. Pertama tentu terima kasih sudah diberikan kesempatan ya untuk TI sedikit berbagi begitu apa yang kami rasa juga penting dalam topik diskusi hari ini. Dan itu juga mengapresiasi teman-teman yang sudah memberikan ruang untuk memperluas percakapan mengenai hal ini. Saya izin mungkin ada beberapa poin pemantik juga ya yang kami mungkin bisa sama-sama sampaikan di forum ini. Persoalan birokrasi memang aku sepakat dengan tadi apa yang sudah disampaikan. Sebenarnya tampak di permukaan sederhana begitu ya Bapak Ibu sekalian, tapi kalau kita coba buka lagi gitu ya, itu kayak ibaratnya ngupas bawang ini Mas Umam dan teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah kupas lapisan pertama ternyata ada lagi tuh di dalamnya, sampai kemudian masuk ternyata problemnya sangat sistemik, dan oleh karenanya kalau kita bicara apa yang bisa kita tawarkan juga pasti nggak sedikit begitu. Nah, kami kalau di TI melihat penting tidak hanya mendudukannya dalam konteks yang administratif pinggiran begitu ya, tapi harus masuk ke problem utamanya. Nah, nanti problem utamanya apa saya kira nanti ada di beberapa slide sebelumnya. Tapi tesis yang saya kira penting adalah mendorong percepatan bukan lagi dalam laju yang reform gitu ya, yang agak lambat, terus kemudian sedikit-sedikit tapi harus lebih cepat. Kenapa? Karena problemnya tadi seperti ngupas bawang banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau berkaca dari skor indeks persepsi korupsi kita tahun ini memang banyak kabar buruk ya, karena itu mencerminkan sebenarnya upaya birokrasi reform kita di satu sisi banyak menemukan tantangan. Tapi di satu bersamaan kalau kita cerminkan ke apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah untuk menanggapi hasil penurunan skor CPI kita, rasanya juga bukan resep yang menyentuh core-nya begitu ya. Kalau kami melihatnya upaya-upaya digitalisasi, deregulasi, dan juga debirokratisasi yang sebenarnya selama ini digaungkan selesaikan banyak hal, tapi problemnya pendekatan ini sayang yang kemudian banyak diambil. Beberapa pejabat publik kita clear gitu ya, di forum-forum publik juga sering menyampaikan bahwa memang pendekatan pencegahan yang basisnya adalah digitalisasi salah satunya gitu ya, itu jadi problem utama, dan oleh karenanya konseptualisasi mengenai transparansi itu ya kadang-kadang jadi serba abu-abu gitu. Apakah kemudian ketika pejabat publik gitu ya sudah menyampaikan programnya, perencanaan gitu ya, ketika masuk pada forum musrenbang itu sudah dikatakan transparan atau tidak gitu, atau katakanlah ketika sudah ada website yang berisikan tentang informasi anggaran kementerian tertentu, apakah itu sudah
kategorisasikan sebagai transparan. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang kemudian penting untuk kita debunking bersama ya, konseptualisasi mengenai hal-hal tadi. Nah, kenapa kemudian ini jadi krusial Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian? Karena nyatanya penurunan 4 poin skor CPI kita di tahun ini itu mencerminkan banyak hal ya, terutama dari semakin langgengnya ya intervensi politik dalam birokrasi kita. Di saat bersamaan kemudian ini memunculkan apa ya, inconfidence ya, perasaan inconfidence dari para pelaku usaha yang kemudian melihat bahwa birokrasi kita itu masih red tape ya, dan dalam konteks perizinan usaha misalnya atau pengadaan barang jasa itu kemudian memberikan banyak tantangan-tantangan yang kemudian dimensinya banyak begitu ya bagi para pelaku usaha ataupun kita sebagai penikmat layanan publik ya sehari-hari. Jadi artinya sebenarnya ini mencerminkan sinyal kuat ya bahwa beberapa pilar utama yang seharusnya diintervensi secara pinggiran. Kalau kita bicara CPI ada 3 pilar ya yang memang memotret kebijakan anti korupsi di 180 negara. Tapi kalau kita lihat di Indonesia memang 2 pilar paling kanan nih Bapak Ibu sekalian yang rasanya masih belum optimal ya dalam konteks intervensinya. Banyak upaya reform sebenarnya ya, tapi lagi-lagi kalau kita mau recall bersama tidak cukup menyentuh akar masalahnya. Contoh misalnya kebijakan Perpres 54 tahun 2018 mengenai strategi nasional pencegahan korupsi. Kalau kita lihat secara permukaan memang ada tuh yang bicara soal pendanaan partai politik, tapi ada juga bicara soal apa namanya integritas aparat penegak hukum. Lucuti lebih dalam, dia lagi-lagi hanya mengintervensi hal yang sangat di luar ring masalah itu sendiri ya. Bicara soal remunerasi, tadi sudah disampaikan secara baik sekali oleh bicara sebelumnya. Bicara soal apa namanya standar etik, bicara juga soal administrasi, persyaratan administrasi dan lain sebagainya yang sebenarnya tadi lagi-lagi tidak menyentuh akar utamanya. Dan kami juga ingin menyampaikan di forum yang baik ini bahwa memang kita tidak menampik begitu ya bahwa upaya pendekatan digitalisasi, debirokratisasi tadi itu penting, seperti katakanlah OSS untuk perizinan, INSW untuk kuota perdagangan begitu ya kalau kita bicara ekspor impor, ataupun di pelabuhan sekarang diperkenalkan STID. Tapi lagi-lagi apakah kemudian sistem satu pintu itu bisa menutup jendela-jendela yang udah terbuka lebar begitu ya, kira-kira begitu. Nah, dari hasil evaluasi kami tentu tidak begitu, upayanya masih di level administratif dan belum menyentuh hal yang di dot warna merah Bapak Ibu sekalian. Kalau kami di TI memang biasa mengkategorisasikan seperti ini, ada yang korupsi kecil, petty corruption yang kita biasa temukan sehari-hari gitu ya, ketika mengakses layanan, bikin SIM, ngurus paspor gitu ya. Mungkin beberapa data sudah cukup rendah apa namanya tingkat possibility-nya. Tapi yang sering kali tidak banyak disentuh atau tidak mau disentuh adalah 2 hal lain ya, yaitu korupsi politik. Bicara soal perizinan usaha, penerbitan kuota perdagangan, dan juga yang tidak kalah penting yang sering kali ya kita saksikan gitu ya ketika KPK menangkap katakanlah kepala daerah atau oknum birokrat itu yang terkait dengan rekrutmen pejabat publik. Jadi sebenarnya di poin pertama kita mau lihat memang birokrasi saat ini didesain untuk punya banyak memang sudah punya banyak aturan gitu ya, karena memang tradisinya sangat Weberian gitu ya, tapi di saat bersamaan dia tidak cukup mampu menjawab problem utamanya, yaitu konflik kepentingan itu sendiri. Nah, ini juga tercermin Bapak Ibu dan sekalian jadi dari kualitas birokrasi effectiveness kita ya. Banyak indeks, banyak riset juga sebenarnya sudah mengatakan hal ini, yang sebenarnya garis bawahnya adalah meskipun kemudian sudah banyak tiang-tiang penyangga gitu ya kalau kita bicara soal peraturan regulasi, tapi tentu di saat bersamaan
standar etik itu belum cukup ditegakkan, dan juga di saat bersamaan masuk ke level penegakan hukumnya juga tidak terlalu berjalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, poin yang kedua, saya mungkin ada beberapa contoh mungkin ya untuk mungkin memberikan gambaran situasi birokrasi kita hari ini, karena tentu topiknya hari ini cukup luas, tapi ada beberapa gejala yang mungkin sama-sama kita bisa amati ya. Satu, di level birokrasi kita soal netralitas ASN. Pantauan kami memang dari TI itu menunjukkan bahwa memang di satu sisi ada upaya debirokratisasi gitu ya. Kelembagaan semakin gemuk walaupun banyak di saat bersama kita juga melihat banyak rangkap jabatan gitu ya, tapi nanti itu bahasan yang lain. Tapi konteksnya adalah memang kita mau bilang red tape dalam budaya birokrasi kita yang luar biasa korup ini itu gak hanya nyebabin over regulation ya, tapi di saat bersamaan ini dampaknya ke para pengakses layanan. Biaya pelayanan yang harusnya gratis, cepat gitu ya, dan aksesibel, tapi kemudian jadi terhambat. Dan di saat bersamaan juga tadi menyentuh ke konteks kesempatan memperkaya dirinya ya. Dan kalau kita bicara tadi soal banyaknya pelanggaran netralitas ASN, saya kira tahun depan ini juga jadi salah satu tantangan kita ya untuk memastikan ASN kita betul-betul netral dalam konteks elektoral. Nah, yang kedua sebenarnya yang tidak kalah penting soal korupsi di level kepala daerah ya, di level birokrasi, yang saya kira ini juga mencerminkan secara langsung ya apa yang terjadi dalam birokrasi kita. Tentu salah satu poinnya tadi balik lagi ke awal soal korupsi politik ya, karena profesionalisme yang minim dalam konteks pencalonan kita diikuti dengan modal politik yang super besar, tentu itu secara tidak langsung kemudian membuka potensi untuk korupsi lagi ya. Belum lagi kalau kita bicara soal poin yang terakhir, soal suap dan juga keberadaan tim pelobi yang akhirnya dalam beberapa konteks mencederai prinsip independensi dalam konteks birokrasi itu sendiri ya. Jadi di beberapa daerah dampingan TI juga itu sangat jelas, terutama kalau saat ini konteksnya di penjabat ya, Bapak Ibu sekalian, di daerah-daerah yang sudah ada penjabat yang kemudian dipilih tanpa proses yang transparan dan akuntabel, itu dengan cukup mudah tuh kemudian memasukkan unsur-unsur nepotismenya dalam struktur birokrasi dia saat ini. Apakah dalam konteks yang konkret gitu ya, asisten kepala daerah, ataupun dalam masuk langsung kepada tim-tim pelobi untuk pengadaan barang dan jasa misalnya. Jadi gejala-gejala ini juga kami rasa penting untuk diamati. Di saat bersamaan, saya kira birokrasi yang red tape, overregulated dan membuka ruang rangkap jabatan ya, sebenarnya juga dalam poin-poin tertentu sebenarnya nggak canggih-canggih banget gitu ya. Dan aku kira ini tercermin sekali dalam beberapa kasus atau perkara yang ditangani KPK beberapa waktu terakhir, dan modusnya sebenarnya tidak banyak berkembang dalam konteks bentuknya ya. Katakanlah masih ada jual beli jabatan, dia pakai skema rotasi mutasi dan pengangkatan pegawai ya untuk mendapatkan uang tertentu. Lainnya juga kita tentu melihat di sisi yang hulu, di proses perencanaan penganggaran itu juga masih banyak, tapi yang paling krusial kalau kita bicara birokrasi adalah sebenarnya gimana birokrasi itu tetap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik ya, dan ini mau di pusat mau di daerah, saya kira ini jadi problem. Dan sayangnya sebenarnya konteks pengawasannya tidak cukup kuat ya. APIP-nya misalnya saat ini juga serba terbatas begitu. Kalau misalnya yang diperiksa adalah atasan langsungnya, kan secara politik sangat sulit begitu ya bagi para APIP untuk melaksanakan tugasnya. Ada banyak wacana sebenarnya untuk mengutak-atik regulasi mengenai APIP agar semakin kuat, tapi saya rasa tidak banyak progres sampai dengan saat ini.
Lainnya tadi soal rangkap jabatan, Bapak Ibu sekalian, poin pentingnya sebenarnya TI mau bilang juga dalam beberapa tahun terakhir di risetnya bahwa salah satu problem utama kalau bicara soal konflik kepentingan adalah soal minimnya regulasi yang mengatur politically exposed person ya, PEPS. Nah, dalam konteks ini kita bisa lihat salah satunya dimanifestasikan oleh rangkap jabatan yang luar biasa besar. Terakhir baru-baru ini kemarin apa namanya mantan Kemenpora ya, komisaris Bank Mandiri dan lain sebagainya, dan saya kira ini jadi tentu satu dari sekian banyak gejala ya. Kenapa kemudian apa namanya pengaturan mengenai unexplained wealth gitu ya, itu juga cenderung lemah gitu ya, karena memang di sisi hulunya upaya-upaya membagi kue-kue politik masih berjalan dan itu dilanggengkan dengan banyak hal. Jadi sehingga kemudian di proses pengaturannya cenderung lemah. Ini dua apa namanya dua riset terakhir kami, Bapak Ibu sekalian, terutama soal corporate political engagement index. Kami melihat political exposed person yang ada di BUMN, terakhir ada di sektor energi ya. Ternyata banyak banget gitu data yang memang ternyata ada kaitannya dengan partai politik tertentu atau mantan tim sukses sebelumnya dan lain sebagainya gitu. Bahkan di saat bersamaan juga makin menguat ya gejala autokrasi ya, dalam artian makin banyak perwira aktif ya, baik itu militer maupun dari kepolisian yang kemudian menduduki jabatan-jabatan krusial di pemerintahan, aktif maupun yang sudah purnawirawan. Jadi artinya memang ada kecenderungan juga selain untuk tadi ya memperlebar jaringan patronasenya, tapi juga di saat bersamaan kita bisa lihat paradigma anti korupsinya semakin telusuri lebih dalam. Lainnya soal LHKPN ya, Bapak Ibu sekalian, yang saya kira ini jadi salah satu cerminan konkret ya apa yang terjadi dalam birokrasi kita hari ini. Instrumennya ada, tapi tidak cukup efektif ya kalau bicara soal apa namanya fungsinya. Nah ini kan tadi balik lagi ke awal ya, bahwa memang paradigma kebijakan yang diambil itu sifatnya masih di pinggiran saja, tidak menyentuh akar problemnya. Kita punya instrumen declaration of asset, tapi kemudian tidak cukup bisa mempidanakan orang yang tidak mau melapor, tidak benar melapornya, ataupun juga salah melapornya. Jadi kalau ibarat macan ompong ini bukan lagi macan ompong ya, macan ompong ini pernah gigit sudah bisa ada tuh tumbuh gigi-giginya. Nah ini nggak ada giginya sama sekali. Kita mau bilang begitu, bahwa memang sebagai sebuah instrumen masih banyak keterbatasan. Itu soal objeknya, soal subjeknya lebih parah lagi, dia hanya bicara soal pejabat publik yang notabene hanya eselon 1 dan 2. Padahal kita lihat jaringan patronase saat ini itu eselon 3 ke bawah juga banyak terlibat dalam kasus korupsi. Lalu kan kemudian pertanyaannya gimana pengaturannya? LHKASN lebih parah lagi, walaupun dia mewajibkan, dia bahkan tidak tidak mewajibkan pelapornya ya, wajib pelapornya untuk menyertakan bukti. Jadi memang dia tidak didesain untuk kepentingan akuntabilitas ya lagi-lagi, tapi sebagai sebuah syarat administrasi saja bahwa negara ini secara artifisial melahirkan sejumlah kebijakan yang dianggap transparan dan akuntabel. Nah, oleh karenanya saya kira belajar dari beberapa negara CPI yang punya peringkat yang baik, begitu memang poin pertama penting untuk betul-betul masuk pada akar utamanya ya, lagi-lagi soal konflik of interest tadi yang selama ini bahkan kita nggak punya pengaturannya sama sekali dan minim penegakannya ya di dalam konteks etik. Jadi sehingga tadi
sangat masuk akal ketika kita bicara soal problem di Kemenkeu. Hal ini tidak cukup bisa ditegakkan secara kuat. Yang kedua, sebenarnya negara-negara dengan CPI yang bagus itu penerapan hukumnya juga bagus. Dalam konteks itu kemudian regulasi ada, tapi aparat yang bertugas mengeksersisnya itu juga kuat. Nah, problem yang selama ini atau KPK dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya mau bilang ada miss gap gitu ya antara apa yang kita punya sebagai sebuah instrumen dan juga apa yang bisa kita laksanakan. Terakhir, aku kira poinnya di sini untuk mencapai ini ya, derajat revolusi tadi penting untuk masuk pada tata kelola birokrasi yang non konflik kepentingan sebenarnya. Banyak modalitas, menunya kita udah punya semua nih, Mas Umam dan teman-teman. Tinggal apakah ini mau dijalankan secara politik dan juga mampu diterapkan dalam level yang lebih praktikal gitu ya. Mekanisme dan proses, jaminan rule of law dalam birokrasinya, dan juga di level kelembagaan ada netralitas, ada inklusivitas di sana. Saya kira itu sedikit menyambung dan akan sangat senang untuk mendengar banyak masukan dari guru-guru semua nih di Paramadina. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Alvin. Menarik sekali karena banyak data yang disajikan dalam presentasinya. Jadi ternyata kita Indonesia benar-benar mengalami krisis. Again, saya katakan lagi krisis karena kualitas tata kelola pemerintahan kita menurut data yang disajikan oleh Pak Alvin ya belum efektif ya, seperti itu. Mungkin tidak berlama-lama, lanjut ke pembicara kita yang luar biasa juga, Pak Ahmad Hoyrul Umam. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Rektor, Pak Wija, Mas Alvin dari Transparansi Internasional atas pencerahannya. Ya? Oh iya. Ini mohon maaf sebenarnya ini slide yang sifatnya backup untuk saya pribadi sebenarnya, karena ini slide zaman jebot. Tapi ini slide agak meaningful bagi saya karena ini slide yang saya paparkan waktu di UGM di Universitas Gadjah Mada sekitar 1 bulan sebelum Prof. Azumardi Azra nggak ada. Jadi saya konferensi bareng beliau ini kebetulan bareng sama teman-teman dari Vrije University of Amsterdam. Nah, kemudian ngobrol ngalor itu dengan Prof. Azra, sebulan setelah itu beliau nggak ada. Allahumma yarhamhu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Yang diperlukan slide pasca Azumardi. Slide pasca Azumardi. Siap. Insya Allah teman-teman Paramadina bersiap untuk menjadi penerus almarhum Profesor Azumardi Azra, yang juga salah satu penggagas dirinya Paramadina. Bapak Ibu sekalian, topik yang diangkat dalam kesempatan kali ini cukup penting dan relevan karena bagaimanapun juga ini menyangkut dengan apa yang terjadi dengan situasi di Indonesia belakangan ini, dan itu bukan hanya di-trigger oleh sesuatu yang sifatnya ya lagi lagi booming di percakapan publik, tetapi betul-betul ini menjadi sebuah fenomena yang sebenarnya merepresentasikan keseharian kita ya begitu. Nah, oleh karena itu saya ingin masuk pertama untuk membahas temanya apa, Mas? Etika pejabat publik dan demoralisasi birokrasi. Substansinya sudah disampaikan oleh Pak Wija tadi dan juga Mas Alvin. Saya sifatnya hanya ngegongi saja. Bahkan kalau misal bisa saya mungkin doa bersama aja dan menyimpulkan saja. Begini Bapak Ibu sekalian, beberapa minggu lalu teman-teman dari Australia Alumni Network itu membuat sebuah diskusi publik menghadirkan lagi-lagi Pak Fedi, gurunya Mas Alvin dan teman-teman dari TI dan ICW, karena cara pandangnya strukturalis, sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah. Dan pada saat yang sama beliau menyampaikan paparan tentang dia kasih judul Critical Appraisal of Good Governance. Nah, yang disampaikan oleh Pak Fedi memang betul secara teoritik konsep good governance itu adalah sebuah konsep yang dihadirkan oleh teman-teman dari mazhab neoliberal.
yang diharapkan jadi proses demokrasi yang transparan, yang akuntabel, itu kemudian bisa menghadirkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Dari tata kelola pemerintahan yang baik kemudian bisa menghadirkan public delivery service yang juga memadai. Problemnya yang terjadi di banyak negara-negara berkembang yang mengadopsi konsep governance, konteksnya adalah good governance yang diinisiasi oleh teman-teman dari mazhab neoliberal, seringkali good governance dalam konteks ini adalah reformasi birokrasi, itu memang lebih banyak berhenti pada proses remunerasi. Kemudian minim inovasi dan juga aspek pengawasan. Sehingga kemudian ada cara pandang lain kalau dalam perspektifnya Pak Fedi, bahwa birokrasi itu sendiri dianggap sebagai sebuah entitas yang bebas kepentingan, tidak memiliki dipengaruhi oleh kekuatan politik dan juga interest tertentu. Tetapi fakta menunjukkan bukan hanya di Indonesia, tetapi di sejumlah negara-negara maju dan berkembang, terutama di negara-negara berkembang di kawasan Amerika Latin, di sejumlah negara Afrika, termasuk di Asia pada umumnya, menunjukkan bahwa reformasi birokrasi itu seringkali tidak berjalan secara efektif karena fokusnya adalah hanya pada urusan remunerasi dan kerja-kerja administratif yang kemudian tidak masuk secara substantif terhadap perilaku para elit dan juga pengawasan di dalamnya. Nah, akhirnya kalau misal kemudian reformasi birokrasi itu menghadirkan good governance, itu kemudian hadirnya dalam bentuk digital services, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Alvin, ada OSS, online single submission, kemudian layanan-layanan digital yang lain seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut, itu sama sekali tidak atau belum menjawab persoalan. Karena ingat, reformasi birokrasi itu kuncinya adalah pada sumber daya manusianya, pada birokratnya, bukan infrastruktur dasar dari birokrasi itu sendiri. Saya secara ekstensif, secara pribadi pernah melakukan riset tentang bagaimana praktik korupsi dalam sektor infrastruktur yang peruntukannya itu sudah ditetapkan melalui musrenbang, elektronik musrenbang. Yang lagi-lagi rumusan elektronik musrenbang itu memang betul secara digital, tetapi di fase-fase akhir penentuannya bisa diselesaikan secara cepat di dalam proses paripurna DPR maupun DPRD di tingkat provinsi maupun di tingkat kota dan kabupaten. Itu di level politik anggaran secara umum. Di level hal yang remeh-temeh, ini di sini ada Mas Abdi itu, yang dari 2 minggu yang lalu saya minta itu paspornya diperbaiki karena ada urusan nanti PPPI akan present hasil riset Pak Wiza. Ini kebetulan bagi teman-teman yang belum tahu, Paramadina Public Policy Institute itu didirikan oleh Pak Wiza dan beliau adalah leadernya. Adapun kita ini hanya penerusnya saja. Jadi tetap siapa leadernya Pak Wiza. Nah, Mas Abdi sama, saya tanya, sudah Mas belum? Kenapa? Ada itu Pak, mekanisme digital di imigrasi yang untuk bisa lodging paspor itu harus dapat approval secara digital dulu, baru kemudian nanti datang. Itu dari 2 minggu yang lalu belum dapat. Dan saya sendiri waktu mau perpanjangan juga sama. Sementara di depan itu kan Anda telah memasuki wilayah anti bebas berkorupsi. Bebas pungli. Itu sebuah fakta. Kelas saya yang kemarin saya ajar minggu lalu, begitu saya minta tanya tentang layanan publik yang Anda terima, hal sama. KTP, alasannya juga sama di berbagai daerah. Apa? Blankonya itu habis katanya. Itu di mana-mana itu jawaban template. Artinya apa? Ini menegaskan critical appraisal terhadap reformasi birokrasi di Indonesia. Bukan semata-mata pada infrastrukturnya, caranya, tetapi pada komitmen integritas dari para pelaku reformasi birokrasi itu sendiri.
Nah, kemudian di saat yang lain, mengapa kemudian terjadi demoralisasi birokrasi tadi? Sebenarnya ini menjadi sebuah pertanyaan penting. Pertanyaan penting untuk komitmen besar yang dulu pernah dijanjikan oleh Pak Presiden Jokowi sendiri, yaitu reformasi atau revolusi mental, kalau beliau yang sampaikan. Revolusi mental, kalau hanya dimaknai sebagai sebuah upaya untuk menghantam kekuatan-kekuatan tertentu yang tidak sesuai dengan narasi kepentingan dari kekuasaan, itu bukan revolusi mental. Revolusi mental secara substansi tetap harus dihadirkan di dalam konteks kebijakan publik. Nyambung nggak kebijakan publik itu dengan layanan masyarakat yang dihadapi, yang dirasakan masyarakat sehari-hari? Kalau nyambung, syukur alhamdulillah. Tapi kalau nggak nyambung, ya lagi-lagi kita bermain di ranah gimmick. Jangan sampai berhenti di situ. Problemnya adalah ketika kemudian mencuat itu hanya gara-gara anak-anak muda pacaran itu, akhirnya kemudian impact-nya bukan hanya orang tuanya yang kena. Satu kementerian terbakar semua. Itu yang pada belum nikah. Satu kementerian terbakar semua. Bu Menteri, Bu Sri Mulyani akhirnya juga kalang kabut sendiri. Yang pemantiknya itu ya anak-anak muda itu. Nah, kalau misal kemudian demikian, maka sebenarnya revolusi mental belum menunjukkan impact sekaligus proses yang real yang terjadi dalam ranah kebijakan publik dan juga public service di Indonesia. Seolah-olah itu ya berhenti saja di level jargon ini. Belum real, belum terlihat. Ditambah lagi, ini yang menjadi concern dari teman-teman aktivis, seluruh keluarga besar para Madinah, Mas Alvin, DTI, teman-teman ICW, seluruh kalangan masyarakat sipil, bahwa pelemahan mesin anti korupsi saat ini senyatanya memfasilitasi terjadinya demoralisasi birokrasi dan pejabat publik. Artinya apa? Ada zona nyaman yang kembali terbangun. Ada rasa tidak takut lagi adanya kemudian kekuatan yang siap untuk mengcapture mereka. Kenapa? Karena sel-sel anti korupsi itu sudah secara efektif quote by quote dikooptasi oleh kepentingan tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk menghantam atau mengamankan pihak-pihak tertentu sesuai dengan selera kekuasaan yang ada. Nah, oleh karena itu ini yang menjadi agak problematik. Ketika misal KPK sekarang ditunjukkan ya dari berbagai survei lintas lembaga, approval rate-nya turun signifikan. Kemudian fungsi pengawasan yang lain, BPK, tadi sempat diskusi juga dengan Pak Wija. Bagaimana kemudian fungsi-fungsi itu ternyata juga mendapatkan intervensi politik yang begitu kuat untuk misalnya menyerang pihak tertentu atau mengamankan pihak tertentu. Ini yang kemudian tidak diantisipasi dalam teori neoliberal terkait dengan konsep good governance itu. Dipikirnya good governance itu akan berjalan secara teknokratik, akan profesional berjalan. Tidak. Semua itu tetap vulnerable terhadap agenda kepentingan, terhadap dinamika isu yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, ini menjadi penting, refleksi penting. Dan revolusi mental tadi itu, jangan berhenti di kampanye dulu. Sekarang kampanye kedua ini kan nggak ada ini. Sudah hilang. Kenapa? Itu harus nyambung. Karena Pak Jokowi sendiri, itu sejak awal, bahkan disampaikan berkali-kali oleh Pak Luhut, oleh teman-teman di istana, untuk menyampaikan bahwa fokus agenda anti korupsi di Indonesia bukan lagi pada konteks pemberantasan, tetapi pada fungsi pencegahan. Tetapi kalau modelnya begini, ini bukan penguatan pada fungsi pencegahan, ini pembiaran. Masing-masing kemudian diberikan ruang untuk bermanuver tanpa kemudian memiliki ya pengawasan yang memadai.
Nah, inilah yang kemudian harus kita kita cermati satu sama lain. Dan kalau misal ini terjadi, Stranas PK itu strategi nasional untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi yang kemudian per kemarin Stranas terakhir itu difokuskan untuk fungsi pencegahan saja, ya ini tidak menunjukkan apa yang kita bayangkan, apa yang dijanjikan oleh Presiden. Dan ini kembali menegaskan bahwa agenda anti korupsi di Indonesia saat ini, betul tadi yang disampaikan oleh Mas Alvin, ini hanya menjadi isu pinggiran saja, ini hanya menjadi gincu saja, tetapi tidak masuk secara signifikan. Bahkan isu anti korupsi dituding sebagai sebuah cara-cara yang justru hanya menciptakan instabilitas politik, justru menciptakan ketakutan bagi hadirnya investor-investor di Indonesia. Padahal secara teori, semakin bersih suatu pemerintahan, maka foreign direct investment itu akan semakin percaya kepada pasar yang ada di suatu negara. Dalam konteks ini adalah Indonesia. Nah, inilah yang kemudian, kalau misal kemudian masyarakat, kita semuanya, teman-teman mahasiswa yang ada di sini, kalau misal kita fokusnya itu pada konteks gincu, gimmick, maka kita dilenakan dan kemudian akan menguatkan apa yang disebut oleh sejumlah kalangan dari madhab strukturalis sebagai informal governance. Jadi negara itu dijalankan oleh network, oleh jaringan-jaringan yang mereka powerful, bisa mengkooptasi kekuatan negara, tetapi mereka berjalan di luar kepentingan negara. Itulah kenapa Eselon 3 punya dana sedemikian besar. Saya sendiri juga akhirnya bayar pajak juga agak, sudah. Ya, teman-teman yang di sini pada rutin bayar pajak. Saking rutinnya itu akhirnya banyak dari pajak yang punya rujukan bagus. Yang punya, yang nggak punya, yang istiqomah juga sangat banyak. Ini hanya untuk nyampaikan kemarin disampaikan Pak Mahfud itu. Nah, oleh karena itu jangan berhenti di situ. Dan isu integrity, anti-corruption harus diwujudkan dalam bentuk yang real, jangan hanya gimmick dan juga gincu saja. Oleh karena itu, penguatan itu harus betul-betul real. Kalau misal tadi usulan dari Mas Alvin ada COI, problemnya di DPR nggak ada yang kemudian mau bicara COI, conflict of interest, karena DPR sendiri adalah representasi dari conflict of interest itu sendiri. Bagaimana misalnya anggota DPR dari sekian banyak kursi, 575 kursi, itu lebih dari 40-50%-nya adalah pebisnis, pengusaha. Kalau kemudian kekuatan politik dan kekuatan bisnis berselingkuh di situ, itulah yang kemudian disebut oleh kelompok kulturalis sebagai oligarki. Dia bersenyawa di sana. Tidak mudah. Nah, oleh karena itu, ini Pak Presiden masih memiliki waktu setidaknya 2 tahun untuk mewujudkan, untuk membuktikan revolusi mental itu tidak berhenti. Revolusi mental terus berjalan. Bukan hanya kemudian dialokasikan dalam konteks isu identitas, benturan-benturan antar kelompok yang lagi-lagi hanya memaintain narasi kebencian. Jadi harus betul-betul fokus revolusi mental dalam konteks birokrasi dan pemerintahan. Nah, selanjutnya, the last but not least, saya ingin menutup ini materinya sebenarnya cukup banyak, pendekatan dari aspek sejarah, kemudian aspek, bahkan ini ada tulisan saya zaman kuliah ini, S1, nah ini bagi teman-teman mahasiswa ya. Saya dulu udah dikasih beasiswa dari Head Corporate Affairs-nya salah satu perusahaan besar, diberikan kesempatan untuk riset. Saya zaman mahasiswa nulis skripsi, saya wawancara dengan sekitar hampir 20 orang kiai besar yang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Dan ini menjadi sebuah kritik internal terhadap teman-teman di kalangan Nahdien dari jaringan kiai, bahwa elemen itu kemudian hati-hati, karena itu kemudian agak mix up secara fungsional.
Saya nggak ingin lebih lanjut di situ. Saya ingin kembali merujuk pada statement Clifford Geertz pada tahun 1965. Ini dalam buku The Religion of Java. Pendekatannya pendekatan antropologi. Saya bacakan yang ditulis oleh Clifford Geertz. Ini seorang scholars, antropolog yang memantik konsep trikotomi itu sebagai orientasi politik masyarakat Jawa, Indonesia secara general. Apa itu trikotomi? Santri, priayi, dan abangan. Abangan, santri, dan priayi. Kira-kira orientasi politiknya orang Indonesia itulah kira-kira. Konsep priayi dikritik habis, tetapi konsep santri dan abangan per hari ini masih relevan untuk dijadikan sebagai pisau analisa dalam konteks politik di Indonesia. Nah, Clifford Geertz waktu itu yang nginep di rumahnya Kiai Yazid ya, di daerah Pare, di Kediri. Beliau menuliskan begini. This arrangement tolerated self-aggrandizing behavior by local elites as long as the Dutch remained satisfied and open revolt were contained. Nah, kemudian, the situation led to the people getting deeply trapped into corrupt system and symbols of materialism that led to excessive high respect to the prestige and power. Ini yang poin terakhir yang menjadi concern saya. Nah, itu tadi yang disampaikan Pak Wija, fenomena flexing. Kenapa flexing itu kemudian mendapatkan ruang yang tinggi di masyarakat kita di Indonesia? Karena itu, ada cara pandang tentang konsep materialisme yang agak misleading di masyarakat kita. Di mana? Yaitu ketika ada penghormatan yang berlebih-lebihan terhadap prestis, kekayaan, dan juga kekuasaan. Problemnya adalah kekuasaan sendiri bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, itu dianggap sebagai sesuatu yang agak, kalau dalam konteks ini, sebagai sesuatu yang tidak boleh sebenarnya dikritik gitu. Nah, tetapi penghormatan yang terlalu tinggi itu kemudian menciptakan sesuatu yang sifatnya tidak proporsional. Itulah kenapa para koruptor di Indonesia begitu selesai itu, begitu mudah mereka memperbaiki namanya. Ya, itulah. Keluar dari penjara, cukup bilang kepada masyarakat, saya didolimi, kemudian nanti umroh, kemudian bikin pengajian dan juga buku testimoni, nah, insya Allah cepat itu, masyarakat memaafkan juga. Tentu saya tidak akan menyalahkan yang seperti itu juga, ada yang lebih parah, cuman masyarakat kita begitu pemaaf. Dan tadi yang disampaikan oleh Geertz itu, dan itu dikontekstualisasikan dalam tradisi Jawa, mikul dhuwur mendem jero, tetapi dalam meaning yang tidak tepat. Jadi begitu kita melihat orang kaya itu kita penghargaannya itu lebih tinggi daripada orang yang bijak, orang yang ya memiliki kapasitas moral yang lebih tinggi. Tetapi di saat yang sama, ketika kemudian kekayaan itu hilang, seolah-olah marwahnya hilang juga. Nah, ini yang kemudian perlu dijawab itu dengan revolusi mental itu modelnya seperti apa. Nah, lagi-lagi ini bertanya kepada yang dulu menulis revolusi mental. Semoga bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Umar. Menarik karena banyak sekali yang difokuskan dalam hal revolusi mental tersebut, Pak. Jadi bagaimana kita digadang-gadangkan reformasi atau pembaharuan, namun sebenarnya yang kita butuhkan adalah transformasi, yaitu perubahan. Karena sudah mendarah daging di negeri kita juga. Gitu. Bagaimana korupsi itu sudah ada dari zaman dahulu kala. Dan oleh karena itu, di kesempatan kali ini, teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan, saya akan buka dulu 3 pertanyaan, 2 yang live di sini, 1 mungkin dari online ya Mas Abdi. Ya, yang di ruang gerak ini, oke, dengan siapa? Afid. Oke, silakan Mas Afid. Ya, Oh, ya.
Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afif dari Ketua Umum Himpunan Falsafah Agama. Kan kalau di falsafah kita lebih banyak pada pendekatan keilmuan gitu, Pak. Nah, saya memahami bahwa negara itu bukan tempat pemberantasan korupsi, tapi negara itu sebagai penegakan hukum gitu. Jadi yang perlu diperkuat penegakan hukum. Tadi awalnya pas dua topik yang berbeda itu saya memahami bahwa pembicaraan kita akan masuk ke dalam sistem gitu. Tapi ketika Pak Umam menjelaskan, ternyata konsep neoliberal yang selalu arahnya ke akuntabilitas itu tidak sesuai pada negara berkembang karena urusannya moral. Tapi pertanyaan saya, Pak, apakah pendekatan moral dalam negara demokrasi itu sesuai gitu, Pak? Karena pemahaman saya negara demokrasi itu kan penyerahan kita kepada sistem. Kalau otoriter kan penyerahannya kepada orang, sehingga yang kita bicarakan moral manusia, etika manusia. Tapi kalau dalam negara demokrasi pendekatan kita kan sistem gitu, Pak. Nah, kira-kira kalau kita bicara moral kan selalu tidak selesai gitu, Pak. Selalu ada kemungkinan orang untuk berubah jadi baik pada kondisi dan waktu tertentu gitu. Nah, apakah pendekatan moral itu masih bisa menjadi cara kita menyelesaikan korupsi yang besar-besaran gitu dibanding dengan cara pendekatan sistem? Karena menurut saya korupsi itu kejahatannya bukan kejahatan moral, melainkan kejahatan sistem. Nah, terus apa batas-batas etik dan rumusan etik yang dapat kita pakai gitu, Pak? Apakah persepsi kita dalam konsepsi revolusi mental, setiap orang yang bersalah itu konsepsi hukumnya harus dibalas gitu, atau tidak boleh dimaafkan gitu? Apakah kita harus keluar dari rasionalitas bahwa ya kita punya potensi untuk jahat dan sistem adalah jawaban untuk menjawab itu? Dan seperti yang tadi dibilang Pak yang jadi pembicara pertama, dengan ya Pak Wiji, mohon maaf, Pak Wija, mohon maaf. Apa namanya? Ketika orang sudah menyuarakan anti pajak hari ini, yaitu tidak bisa dibenarkan, tapi tidak bisa juga disalahkan karena orang-orang melihat satu realitas yang sangat parah gitu. Ketika orang udah hilang kepercayaan publik, hilang kepercayaan kepada government untuk membayar pajak, dan indeks pajak kita turun, apa langkah-langkah untuk menjaga stabilitas indeks pajak kita itu tetap stabil gitu, Pak? Karena kalau indeks pajak nggak ada, bayar utangnya gimana dan kelanjutannya gitu. Ya kira-kira itu. Baik, terima kasih Mas Afid. Mungkin langsung saja bisa direspon oleh Pak Wija. Terima kasih, Mas Afid. Saya tidak merespon semuanya, tapi beberapa yang relevan saja. Tadi pertanyaannya sangat bagus. Yang pertama, antara moral, pendekatan moral dengan pendekatan sistem, mana yang lebih efektif? Dua-duanya saling melengkapi. Jadi korupsi itu terjadi karena ada willingness, ada kemauan, dan ada opportunity. Sistem itu membuat opportunity itu nggak ada. Tetapi kalau ada willingness, orang bisa mempermainkan sistem. Seperti tadi, digital procurement, ngurus paspor, tetap ada saja dalam proses itu yang disisipi. Nah, kalau kita hanya mengharap pada moral, artinya willingness, manusia itu bukan malaikat. Moralnya itu up and down. 1 bulan moralnya sedang di titik tertinggi, kemudian 5 menit moralnya sedang down, kejahatan yang paling buruk bisa terjadi dalam 5 menit itu. Jadi duanya saling melengkapi, begitu ya. Kita tidak bisa hanya menggantungkan satu sisi saja. Barangkali ini menjawab apa yang disampaikan oleh Prof. Umam tadi. Salah sebut itu adalah harapan, gitu ya. Prof. Umam yang mengatakan konsep neoliberal GCG itu bukan jawaban bagi kita, bagi negara seperti Indonesia. Ya karena kita menghargai value-value, kultur, moral dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi ketika hanya dikembangkan dari sisi sistem saja, selalu mencari cara untuk bisa
melewati. The man behind the gun itu penting, gitu ya. Man only without gun kalah perang. Tapi ada gun, ada man behind the gun. Orang itu bisa menggunakan senjata untuk membunuh lawan, membunuh teman, atau membunuh dirinya. Seperti petugas pajak, dia knowledgeable, dia tahu sistem, tapi dia man behind the gun yang salah. Sehingga sistem penarikan pajak digunakan untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memiskinkan negara. Nah, batasan etik. Secara teori nanti silakan kita bahas lebih lanjut. Tapi batasan etik itu begini. Sederhana saja, sesuatu itu etikal atau tidak sih? Mas Afid, bayangkan kalau melakukan sesuatu di kanan kiri itu ada ayah ibu. Kalau sudah punya istri, ada istri. Ketika Anda melakukan sesuatu itu tetap tenang, itu sesuatu yang etik. Tapi kalau Anda tidak mau melakukan sesuatu itu karena dalam bayangan Anda ada ayah, ibu, dan istri, jangan lakukan. Itu sesuatu yang tidak etis. Itu batasan yang paling simpel saja, gitu ya. Secara teoritis batasan etika itu bisa kita perdebatkan, ada kultural, ada religius, segala macam, itu bercampur baur. Tetapi dalam dataran praktis itu cara yang paling simpel untuk memberikan batasan. Masalah pajak, lalu bagaimana ya? Ini pertanyaan sangat krusial, Mas. Sangat bagus pertanyaan. Kalau masyarakat kemudian melakukan pembangkangan massal, tentu saja tidak membayar pajak itu adalah dosa besar. Di negara maju seperti Amerika, siapapun manipulasi pajak masuk penjara. Apakah itu pejabat, siapapun. Tetapi kalau mereka melakukan itu dengan alasan yang bisa dianggap memenuhi, misalnya saya bayar pajak tapi dikorup, ya menurut saya ini chicken nenek. Harus ada suatu upaya dari pemerintah, tentunya beyond Menteri Keuangan, untuk memberikan pemahaman bahwa yang melakukan ini oknum, bahwa masyarakat jangan berhenti membayar pajak, bahwa ada komitmen kuat untuk menghukum seberat-beratnya para pengkhianat bangsa ini, baik yang sudah tertangkap maupun belum. Karena yang terreduksi ini masalah trust, gitu ya. Mengembalikannya tidak mudah, harus dengan sesuatu yang sangat konkret, signifikan, dan bisa meyakinkan masyarakat banyak. Itu, Mas Hafid. Baik, terima kasih Pak Wija. Mungkin Mas Alvin secara online mungkin bisa merespon pertanyaan dari Mas Alvin. Mas Alvin masih bergabung bersama kami? Ya, masih juga. Oh iya. Baik. Aku kira memang harus berjalan beriringan ya antara penegakan etik dan juga kepastian hukumnya ya. Kenapa kalau banyak teori klasik tadi sudah banyak disebutkan Mas Umam ya, kan memang kita kenal tuh ada yang namanya teori GON itu ya, yang soal greedy, greed, opportunity, need, sama expose ya. Nah kan kalau yang opportunity dan expose itu kan domain organisasi ya, yang katakanlah harusnya bisa dikontrol secara kelembagaan ya. Jadi katakanlah kebijakan remunerasi dan lain sebagainya kan itu memang yang bisa dikontrol. Tapi tadi yang di level moral, yang di level individual itu yang perlu di sounding terus begitu ya. Jadi aku kira ini harus berjalan beriringan karena greed dan need kan itu sifat dasar manusia sebenarnya ya. Yang harusnya penting tadi katakanlah cerminan gitu ya, bahwa sebenarnya gaya hidup penyelenggara negara yang kemudian hedonis itu juga selain kemudian melanggar kode etik di satu sisi gitu ya, tapi itu juga bisa jadi pendorong praktik korupsi. Jadi artinya tadi sih kita harus memang balance gitu ya di satu sisi untuk menempatkan hal-hal tadi, tapi juga harus mendorong itu bersamaan dengan penegakan hukumnya. Aku kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Alvin. Mungkin Pak Umam ingin merespon. Itu ada pertanyaan dari Mbak Santi. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya saja berarti ya. Dari online nih ada Mbak Santi Dewi dari IDN Times. Pertanyaannya boleh di... Oh, Mbak Santi langsung bergabung. Mbak Santi.
Mbak Santi Dewi. Mbak Santi bergabung dengan kami. Oke. Baik. Edit. Ya, Oh, bisa. mungkin Bisa ditulis saja, minta tulis. ya bisa di Itu di chat. Oh, bisa nih sekarang. Oh, oke, silakan Mbak Santi. Ya, mohon maaf saya nggak bisa buka kamera karena sinyalnya naik turun. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk Mas Wijayanto dan Mas Alvin. Yang pertama terkait dengan tadi pertanyaan yang pertama, saya ingin memfollow up. Kalau dari perspektif Mas Wijay, apakah memang sampai saat ini sudah ada di tahap bahwa publik itu mulai akan melakukan pembangkangan untuk membayar pajak gitu? Karena berdasarkan press statement atau jumpa pers yang beberapa kali disampaikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, isu ini tidak berpengaruh begitu. Artinya masyarakat tetap ingin melakukan pembayaran pajak, terutama yang deadline-nya untuk yang SPT pribadi jatuh pada akhir Maret ini ya, Mas. Gitu. Kemudian yang kedua, Mas, ini mungkin juga bisa ditambahkan oleh Prof. Umam ya, fenomena sorotan publik terkait dengan gaya hidup hedon pejabat publik ini itu kan malah ternyata direspons oleh sejumlah instansi atau kementerian dengan mengeluarkan surat edaran agar sementara waktu meminta para pegawainya atau siapapun yang bekerja di sana tidak pamer dulu di media sosial gitu. Padahal menurut publik pangkal masalahnya kan bukan itu. Publik menyoroti karena dari penghasilan mereka kalau resmi atau halal tidak sejalan atau linear gitu dengan gaya hidup yang ditampilkan ke publik. Nah ini menurut Mas Wijay atau Prof. Umam sebaiknya seperti apa untuk menyikapi surat edaran yang atau respons sejumlah instansi atau kementerian lain ketika melihat Kementerian Keuangan yang saat ini sedang jadi sorotan. Kemudian yang ketiga untuk Mas Wijay, sebenarnya celahnya di mana sih Mas untuk instansi atau kementerian ini, karena kan ini terjadi sudah lama ya. Dan PPATK itu mengatakan sudah mengirimkan surat bahkan sejak belasan tahun yang lalu begitu untuk alert Kementerian Keuangan. Apakah artinya permasalahannya ada di Inspektorat Jenderal gitu yang tidak melakukan tugasnya terkait pengawasan dan mandek, atau mungkin mereka tahu tapi karena tahu sama tahu gitu ya di kementerian jadi nggak ditindaklanjuti gitu. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan untuk Mas Alvin. Di saat isu ini mulai bergulir kan kemudian pemerintah menggunakan momentum ini untuk menggulirkan lagi mendesak DPR agar segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Nah itu sebenarnya seberapa signifikan sih Mas Alvin untuk membuat para pejabat publik ini nantinya kalau rancangan undang-undang itu disahkan jadi berpikir dua kali untuk tidak korupsi. Lalu yang selanjutnya yang kedua untuk Mas Alvin, apakah proses klarifikasi yang saat ini dilakukan oleh KPK ke beberapa pejabat publik yang memiliki harta tidak wajar, itu bisa kemudian nantinya berujung kepada misalnya pembentukan dugaan kasus korupsi baru gitu. Karena selama ini kalau yang didengar atau disampaikan oleh pihak KPK itu, kalau dipanggil atau diklarifikasi belum tentu yang bersangkutan kemudian bisa dinyatakan bahwa mendapatkan hartanya misalnya walaupun tidak match gitu ya dengan LHKPN-nya, lalu ditemukan transaksi atau harta-harta lain yang tidak dilaporkan, lalu itu langsung disimpulkan sebagai tindakan atau perbuatan korupsi. Dari saya sekian, terima kasih. Dari IDN Times, mungkin yang pertama Pak Umam. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Siapa tadi Mas? Afif. Mas Afif. Mas Afif dan juga Mbak Santi. Ada cukup banyak ya yang kemudian bisa kita respon. Memang apa yang terjadi di Kementerian Keuangan sekarang yang juga baik di pajak, kemudian bea cukai, ini belum lagi di kementerian lain, di lembaga lain.
Kalau kasusnya Pak Sambo itu kemudian dibedah secara lebih clear, maka yang dulu ditulis oleh teman-teman di Tempo tentang rekening gendut itu akan bisa menjalar kemana-mana. Dan itu kemudian bisa menjadi sebuah fakta yang jauh lebih mencengangkan kita semuanya, bahwa terjadi gap yang cukup serius, bukan hanya dalam konteks masyarakat, tetapi juga di internal ASN sendiri. Ada ASN yang kemudian berada pada layer yang sangat basah, atau dibasah-basahi. Ada ASN yang sifatnya sangat kering kerontang. Jadi fokusnya ngawasin cuaca, air mata dan mata air. Nah itu harus mendapatkan respon yang betul-betul clear. Maka kemudian model pengawasan dan juga treatment atau mitigasinya itu juga harus disesuaikan. Bagi mereka, lembaga negara yang punya power, rumus power itu sederhana. Makanya power tidak boleh unchecked. Power harus mendapatkan pengawasan yang memadai, karena karakternya memang tends to crowd. Kalau kemudian dia sifatnya tidak terawasi, maka kemudian abuse of power itu akan terjadi. Rumusnya itu sesederhana itu. Maka itu bisa diarahkan ke konteks kepolisian, ke konteks kejaksaan, ke konteks KPK, termasuk pegawai pajak, bea cukai. Itu semua hal-hal yang kemudian wilayah-wilayah yang blur, yang abu-abu, itu sangat luar biasa. Kalau itu tidak diawasi, hal-hal yang mengagetkan kita, kegilaan-kegilaan akan muncul lebih banyak. Termasuk yang kemarin di PR Jakarta Pusat itu. Bukan wilayah jurisdiksi dia, bukan urusan dia, dia putuskan, bahkan putusannya melanggar konstitusi dan undang-undang pemilu. Itu kan sebuah fakta, apa ya? Ya inilah hebatnya bangsa Indonesia. Bukan bangsa Indonesianya, ada oknum di dalam bangsa Indonesia yang seperti itu. Kalau model pengawasannya tidak memadai. Bagi yang kemudian mendapatkan kritik, jangan cepat-cepat defensif. Kemarin MA cepat defensif. Di Kementerian Keuangan juga sangat, tadi disampaikan Pak Wijat, defensif. Di-embrace saja sambil kemudian melakukan perbaikan. Nah, perbaikan itu di layer mana? Layernya saya masih percaya dengan konsep-konsep neoliberal dalam konteks good governance. Itu adalah sebuah instrumen yang harus dilakukan. Tetapi jangan mengasumsikan bahwa proses untuk mewujudkan good governance itu akan bebas nilai, dia akan bebas kepentingan, dia tidak akan kena intervensi dari sana sini, enggak. Nah, maka kemudian proses pengawasan baik dari internal birokrasi maupun masyarakat sipil tetap harus dilakukan. Tapi yang terpenting kalau misalnya dalam cara pandang strukturalis itu nggak percaya terhadap konsep-konsep yang sifatnya moral, etik, pendidikan. Bagi mereka itu kelamaan itu. Ukurannya juga nggak clear. Bagi kelompok strukturalis yang sangat dipercaya untuk bisa mempercepat itu adalah with power. Change by power. Power siapa? Lagi-lagi political will of the top political leader. Dalam konteks ini siapa? Ya presiden. Kalau Pak Presiden kemudian menghadapi apa yang terjadi di kepolisian, di Dirjen Pajak, kemudian pesannya hanya pada layer jangan suka memamer-mamerkan harta. Betul tadi disampaikan oleh Mbak Santi itu kalau dalam bahasanya Ayu Ting Ting itu salah alamat ya. Bukan di situ layernya, bukan di situ. Tetapi bagaimana kemudian perbaikan pada level integritas kelembagaan itu harus diperbaiki, modelnya seperti apa. Nah, kalau misalnya kemudian tadi terkait dengan apakah kemudian diperlukan undang-undang aset recovery. Aset recovery itu penting, tetapi itu untuk hal-hal yang sifatnya terkait dengan embezzlement yang kemudian disembunyikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tapi itu dalam kerangka yang model state corruption atau melibatkan elemen non negara yang memang sangat besar skalanya. Tetapi nggak usah dulu. Kalau misalnya kita repot, nanti dialihkan konsentrasi kita pada undang-undang aset recovery. Undang-undang TPPU saja, Mbak Santi, optimalkan saja undang-undang tidak pidana pencucian uang. Itu sudah cukup
sangat efektif untuk kemudian dijadikan sebagai alat instrumen hukum untuk menelisik lebih lanjut elemen-elemen mana yang kemudian patut diduga memiliki yang tadi yang disebut illegitimate welfare atau apapun istilahnya. Bahkan kalau misal mau lebih agresif, ya pakai pembuktian terbalik. Mungkin nggak? Bisa nggak? TPPU sendiri memberikan ruang untuk proses pemiskinan terhadap elemen-elemen itu. Tetapi di kita sendiri memang belum secara agresif. Yang selama ini pernah menggunakan TPPU adalah KPK. Tapi bagaimana KPK sekarang mau diharapkan begitu? Karena yang dulu sangat agresif untuk memanfaatkan undang-undang TPPU di KPK, sekarang orang-orangnya sudah dipecat dari KPK dengan alasan yang macam-macam. Bukan dipecat, itu ditarget. Kalau dipecat kasihan, karena mereka baik wawasan kebangsaan baik-baik saja, mereka NKRI, mereka dituding sebagai Taliban. Faktanya itu tidak semuanya teman-teman dari kalangan Muslim di situ, banyak juga yang dari kalangan Kristen, teman-teman Kristen, ada juga yang Buddha. Makanya mereka ketawa-ketawa. Apa saya dicap Taliban cabang Kristen? Jadi lagi-lagi Mbak, menurut saya tidak perlu terjebak lebih lanjut terhadap perdebatan aturan. Kita secara legal structure itu sudah cukup memadai. Yang terpenting adalah legal culture-nya. Dalam konteks ini termasuk penegakan hukum, komitmen dari political leader dalam konteks ini termasuk juga pemerintahan untuk melakukan percepatan, akselerasi, melakukan perbaikan-perbaikan. Politik harusnya begitu, demokrasi harusnya begitu. Jangan hanya berhenti di foto-foto saja, viral. Itu mah ya begitu. Maka politik demokrasi yang substantif harus mampu menghasilkan good governance. Dan good governance harus bisa melahirkan public delivery service yang baik. Dalam sektor apapun, pendidikan, kesehatan, public delivery service yang lain, termasuk di aspek kesejahteraan rakyat. Kalau demokrasi hanya berhenti pada level dukung-mendukung, sentimen benci-membenci, itu bukan demokrasi yang kita harapkan. Itu pseudo-demokrasi. Itu demokrasi yang tidak kita ekspektasikan. Demokrasi yang benar adalah demokrasi yang menghadirkan delivery service yang memadai, yang clear kepada masyarakat kita secara umum. Siapapun dia, apakah dia pendukung kita atau bukan pendukung kita, mereka adalah warga negara yang berhak mendapatkan state service. Dalam konteks ini adalah layanan publik yang memadai. Saya pikir demikian dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Nuska selaku moderator. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Umar. Selanjutnya mungkin Pak Wija merespon pertanyaan dari Mbak Santi. Makasih Mbak Santi. Tentang pembangkangan pembayaran pajak, apakah sudah ada indikasi ke sana? Yang pertama begini, sebelum berbicara pembangkangan, kita harus pahami bahwa tax ratio kita, penerimaan pajak dibanding dengan ukuran GDP kita itu 9%. Ini terendah dalam sejarah Indonesia, kecuali saat krisis 98. Kemudian ini sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara di Eropa Barat rata-rata itu 30-40%. Negara-negara maju di ASEAN itu rata-rata 16, 18, 20%. Nah, kita sebelum berbicara masalah pembangkangan, kita mestinya berbicara bagaimana meningkatkan tax ratio ini. Karena 9% itu sebenarnya negara kita itu akan menghadapi permasalahan sustainability fiskal. Jadi dengan situasi yang seperti sekarang, kita menjadi sangat sulit untuk mendongkrak tax ratio tersebut. Padahal kita sangat perlu dalam situasi ketika hutang publik, hutang BUMN itu menggunung tinggi sekali seperti saat ini. Lalu bagaimana dengan apa yang terjadi? Apakah bisa menstimulus pembangkangan? Saya rasa membuat sebagian kalangan terdemotivasi untuk melaporkan pajak secara benar.
Tetapi memang pembayaran pajak itu mayoritas sifatnya otomatis. Anda belanja, Anda otomatis kena sales tax 11%. Anda kerja di satu perusahaan yang membayarkan pajak adalah perusahaan tempat Anda kerja, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya apakah ada tanda-tanda pembangkangan, saya tidak tahu, tetapi saya menduga behavior para pembayar pajak untuk melakukan compliant dengan baik itu semakin turun. Jadi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, perlu melakukan berbagai upaya PR yang cerdas. Kemudian yang kedua, tentang kementerian-kementerian yang kemudian ikut melakukan aksi untuk merespon apa yang terjadi di Kementerian Keuangan. Saya rasa mayoritas dari respon itu sah-sah saja, gitu ya. Tapi mayoritas juga saya lihat sifatnya gimmick, tidak struktural. Artinya targetnya barangkali bukan untuk memperbaiki situasi, tetapi lebih untuk memberikan informasi kepada publik, kepada netizen bahwa mereka sudah merespon, sehingga mereka terkesan terbebas dari tanggung jawab tambahan. Yang terakhir tentang instansi pemerintah. Di kementerian itu sudah ada internal audit dan lain sebagainya. Tapi kenapa itu tidak bisa meng-capture? Kita punya permasalahan di mana apapun itu pendekatannya adalah formalitas. LHKPN sebagai fungsi kontrol itu juga formalitas. Tidak ada mekanisme untuk cek, recheck apakah itu betul. Kemudian internal audit di berbagai lembaga itu juga hanya menghitung prosedur. Kalau sudah sesuai dengan SOP, good, beres. Tidak ada proses secara random ngecek kebenaran transaksi yang dilakukan oleh para ASN di lembaga-lembaga tersebut. Kalaupun ada pengecekan secara random, itu sifatnya juga seringkali formalitas saja. Nah, pendekatan-pendekatan yang formalitas ini bisa menyampaikan kabar bahwa ini benar secara tekstual, tetapi secara kontekstual, secara faktual bisa jadi salah. Nah, apa yang dilakukan oleh para netizen itu mengfaktualkan apa yang secara kontekstual, apa yang secara tekstual tadi benar. Kenyataannya LHKPN-nya segini, tapi kok punya aset ini, punya itu, punya ini, tidak tercatat di LHKPN dan lain sebagainya. Nah, disinilah trial by netizen itu perlu kita pelihara, dan pada saat yang bersamaan masing-masing instansi itu perlu mendorong bahwa pendekatan itu tidak hanya formal, tapi juga kontekstual dan faktual. Itu jawaban saya, Mbak Santi. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat tajam dan berkualitas. Baik, terima kasih Pak Wija atas penjelasannya. Mungkin Mas Alvin ada yang mau ditambahkan sebelum kita lanjut ke pertanyaan terakhir? Ya, tadi ada dua pertanyaan. Nanti satu itu soal yang perampasan aset dan kedua KPN. Bagi saya sih, kita tetap perlu ya untuk mendorong agar perampasan aset ini segera di legislasi gitu ya. Kenapa? Memang karena faktanya memang RUU Tipikor dan Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU kita saat ini masih banyak sekali keterbatasannya. Di samping memang penggunaannya juga belum optimal. Catatan kami misalnya kalau dari 2014 sampai 2018 itu dari 534 perkara Tipikor itu hanya kurang dari 10% ya, yang kemudian ada jerat TPPU-nya. Jadi artinya memang ada minim optimalisasi juga ya dari segi penegakan hukumnya. Tapi yang tidak kalah penting sebenarnya lebih banyak keuntungannya ya dibanding mudorotnya ketika kita mendorong undang-undang perampasan aset untuk segera di legislasi. Pertama yang paling penting sebenarnya dia mendukung proses pemulihan kerugian negara ya, dan juga di saat bersamaan meningkatkan peluang efek jera. Kenapa? Karena paradigmanya juga jauh lebih komprehensif ya, jadi nggak hanya bicara soal pemidanaan suspeknya saja, tapi juga follow the money. Terus yang kedua yang juga nggak kalah penting, dia bicara juga subjeknya. Jadi kalau selama ini kan kendalanya ketika
kita bicara soal pengembalian aset, kalau dalam mekanisme pidana dia harus in personam ya, jadi orangnya harus hadir begitu. Padahal dalam banyak praktik in absentia pun harusnya bisa diatur. Nah ini yang sebenarnya masih banyak apa namanya lubang ya dalam pengaturan kita yang existing saat ini, sehingga kemudian perampasan aset dari process of crimes itu juga tetap bisa diatur. Yang ketiga, kenapa ini juga penting, karena aku rasa satu-satunya negara ya di ASEAN yang gabung FATF tapi nggak punya undang-undang terkait perampasan aset. Nah ini penting bagi upaya kita ngambil aset yang lari ke luar negeri ya, karena faktanya bertumbuh dengan mutual legal assistance aja nggak cukup ya. Walaupun prosesnya ini ya murah, tapi kan sangat kita harus mengandalkan ini ya kerjasama dengan penegak hukum asing yang itu prosesnya juga tidak mudah. Jadi saya kira hadirnya RUU perampasan aset bisa jadi pelengkap ya sebenarnya dari undang-undang tipikor kita dan juga undang-undang TPPU kita. Yang kedua sebenarnya kalau dari segi LHKPN memang banyak keterbatasan ya, dalam artian memang sebagai sebuah instrumen pelaporan, dia paradigma yang dianut itu aset deklarasi ya. Jadi hanya bicara soal pendataan. Padahal kebutuhannya jauh lebih luas daripada itu. Dia harus mampu begitu ya sebagai sebuah instrumen melakukan audit kewajaran sampai kemudian jika atau berdata. Nah ini kan kemudian faktual kita nggak punya keluasan untuk itu ya. Jadi saya kira beberapa peluangnya adalah idealnya di negara-negara yang punya CPI-nya bagus, dia ngatur illicit enrichment itu dalam undang-undang tersendiri ya. Jadi kenapa? Karena subjeknya nggak hanya pejabat publik, tapi juga dia bisa ngatur swasta gitu ya dan lain sebagainya yang dianggap punya illicit enrichment. Atau kalau secara politik susah dan kira ini jadi jadi tantangan ya di Indonesia ya, normanya bisa diatur dalam undang-undang tipikor kita, nguatin LHKPN, masukin delik illicit enrichment agar bisa mempidana ya pejabat yang katakanlah punya harta yang nggak wajar, dan juga di saat bersamaan masukin norma-norma unexplained wealth ya dalam RUU perampasan aset kita. Jadi dengan itu sebenarnya baru bisa bergerak. Kalau secara faktual kan dia sebagai instrumen sebenarnya yang nggak punya power sama sekali ya, karena dia tidak bisa memfollow up, dan sangat kecil sebenarnya yang berangkat dari penelusuran LHKPN kemudian dinaikkan statusnya jadi penyelidikan, itu persentasenya sangat kecil. Kenapa ya, tadi balik lagi karena prosesnya satu yang memang secara instrumen dia tidak bisa berbuat banyak, terus yang kedua memang kalau harus masuk ke TPPU saat ini kan masih harus mencari tindak pidana asalnya dulu ya, walaupun MK sudah bilang di 2014 nggak harus sebenarnya, tapi praktiknya kan di lapangan polisi jaksa kita masih berkutat ya bahwa ketika melakukan penelusuran itu harus punya predikat crime dulu. Nah itu sebenarnya yang aku kira banyak keterbatasan ya ketika bicara soal perkara ini, tapi juga membuka sekaligus banyak pintu-pintu yang harusnya kita ketuk bersama untuk dalam konteks pengembangan penguatan negara hukum begitu ya. Saya kira itu, Mbak. Nih diskusi kita hari ini, di mana Pak Wija memiliki 3 poin penting yang sudah tadi disampaikan di awal, yaitu untuk memberantas korupsi dan juga menjadikan bangsa ini lebih berintegritas, yaitu penegakan hukum, pendekatan insentif, dan juga pendekatan budaya. Dan ada quotes yang menarik sekali, Pak. They buy things they don't need with money they don't have for people they don't know. Jadi gimana caranya kita sebagai masyarakat untuk lebih memfokuskan diri, tidak perlu flexing dan lainnya, itu karena ya merupakan perilaku yang destruktif. Selanjutnya Pak Umam juga memberikan fokus agenda yang dilakukan pemerintah saat ini,
yaitu bukan konteks pemberantasan terhadap korupsi, bukan juga pencegahan, namun justru pembiaran. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa layanan publik yang harus transparan dan juga birokrasi yang bebas dari kepentingan. Dan Pak Alvin memfokuskan kepada perbaikan kualitas tata kelola. Oleh karena itu, jika saya simpulkan bahwa ya kembali lagi bahwa yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk melawan korupsi dan lainnya, dan juga untuk meningkatkan etika pejabat publik yang lebih baik dan juga demoralisasi birokrasi adalah integritas. Integritas sebagai nilai dasar terhadap perlawanan terhadap korupsi. Baik, mungkin cukup diskusi kita pada hari ini, sangat menarik. Semoga kita bisa melakukan diskusi ini kembali, membahas tentang tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih untuk teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung secara offline maupun online. Dan mohon maaf apabila selama memoderator acara saya ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih teman-teman. Makasih Mas Alvin. Makasih, Ari. See you Mas. Salam buat teman-teman TI Mas. Ya, Gus, mari, terima kasih teman-teman. Kasih. Pak Wijaya, thanks.